Di sini aja yuk. Ntar ada yang pakai ini, yang sini. Nah, jadi ada yang lihat ini. Nih, di sini bisa. Nah, ya. Oke. Mana catatan saya yang terakhir mana? Mana catatan saya yang terakhir? Catatan minggu lalu? Yang dari saya. Ada kan? Catatan saya mana? Dibaca nggak? Coba lihat. Sudah muncul kan? Di gede. Di kelas mana? Oke, di kelas. Sama musik LTV. Oke. Kita kemarin baru sampai kinematika yang dasar ya, yang cuman 3 rumus SMA itu ya. Oke. Nah, kita masuk yang susah sekarang nih. Kinematika bagian kedua. Kinematika bagian kedua. Nah, ini mulai masuk ke tipe-tipe soal ujian. Kan saya pernah bilang ke kalian ya, UTS kalian itu kan sebenarnya cuman belajar mekanika, ya nggak sih? Mekanika kan rangkaiannya banyak ya. Paling mudah di mekanika adalah kinematika. Paling mudah soal ujian kinematika tahu nggak, Pak? Gimana sih? Kan belum baca nih. Ngaco, nggak ada. Adalah ini. Analisa grafik kinematika. Paling mudah. Jadi paling mudahnya soal ujian kalian adalah kinematika. Paling mudah soal kinematika di ujian itu adalah analisa grafik. Artinya, seminimal mungkin kalian tuh sudah bisa paham grafik. Nah, untuk bisa memahami grafik, kalian harus paham dulu tentang ini. Apa sih sebenarnya arti dari turunan dan integral di sebuah grafik? Oke, yang pertama deh. Turunan dulu deh, turunan. Pasti kalian udah pernah kan belajar turunan ya di matematika ya kan ya? Oke, secara matematis turunan kan udah paham. Kalau matematis. Kalau kalian memiliki fungsi fx sama dengan a x pangkat n, oke? Terus soalnya minta ke kalian turunkan terhadap x dari fungsi fx-nya. Gimana caranya? Nah, a kali n, x pangkat, gampang ya? Gampang. Kenapa gampang? Karena kalian tahu fungsi apa yang mau kalian turunkan, ya nggak sih? Jadi fungsinya dikasih tahu, fungsinya ada nih. Oke, ada di soal. Permasalahannya adalah kalau kalian lihat soal-soal grafik, sangat jarang di sebuah grafik kalian memberitahu juga fungsi grafiknya. Biasanya kan cuma gambar grafiknya aja ya nggak sih? Maka kalian harus tahu nih, apa sih sebenarnya turunan di sebuah grafik. Ada yang tahu di kelas apa arti turunan di sebuah grafik? Yang belum di kelas belum? Udah dong? Udahlah. Udah kan? Ya, contoh kalau soal turunan gitu, kalau luas gitu, ini Jadi, kayak luas dari jadi apa turunan? Ya. Apa turunan? Di grafik? Tuh. Gradien. Apa itu gradien? Jadinya. Gradien dari suatu grafiknya. Oh iya lagi. Apa itu gradien? Kemiringan garis ya? Kemiringan garis. Gradien tuh rumusnya apa sih? Gradien rumusnya apa? Delta Y dibagi delta X. Jadi turunan itu
di grafik adalah gradien. Gradien itu delta Y per delta X. Contoh, kalian kan tahu kalau V itu adalah turunan terhadap waktu dari posisi. Benar nggak? Artinya, kalau kalian diberikan grafik antara posisi terhadap waktu. Oke? Misalkan grafiknya seperti ini deh grafiknya, oke? Ya. Terus dia minta ke kalian, berapa sih kecepatan benda di detik ke T1? Di sini nih. Berapa sih? Bayang? Nah, kan nggak dikasih tahu kan, ini fungsinya apa? Kalau dikasih tahu kan tahu gampang, gara-gara rumus saja kan? Nah, berarti sebenarnya karena kalian udah tahu turunan adalah gradien, kalian sama aja kalian mau menghitung kemiringan dari garis grafik tersebut di titik itu. Bayang? Kemiringannya. Oke. Oke, jadi kemiringannya itu adalah turunan. Berarti dengan kata lain, V-nya itu adalah gradien. Apa itu gradien? Delta Y per delta X. Delta Y-nya ini, delta X-nya ini. Gitu ya. Gradien juga bisa berarti tangen theta. Katanya ini. Paham? Jadi kita bisa mencari gradien dengan menggunakan delta Y per delta X, delta Y per delta X, atau berapa sih tangen dari sudut theta ini. Oke, itu arti dari turunan ya. Paham ya? Nah, yang kedua, arti dari integral. Integral juga sama kan? Kalian udah pernah belajar integral di matematika, betul? Oke, secara matematis. Kalau kalian diberikan fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Oke? Kemudian, soalnya minta ke kalian integral dari fungsi fx tersebut terhadap x. Gimana caranya? Integral rumusnya? A dibagi n tambah 1 x n ditambah 1. Kalau tidak ada batas, kita harus menambahkan konstanta. Gampang kan? Gampang. Kenapa gampang? Karena kalian tahu fungsi apa yang mau kalian integralkan. Jadi fungsinya itu ada di soal. Permasalahannya kayak tadi lagi. Biasanya kalau di sebuah grafik kalian jarang sekali dikasih tahu fungsi grafiknya. Oke, yang ada adalah gambar grafiknya. Maka kan harus tahu apa sih arti dari integral di sebuah grafik. Ada yang tahu? Tadi apa? 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 Itu malu itu turunan. Kalau integral apa? Tadi. Lah ya itu gimana? Luas dari grafik tersebut terhadap sumbu horizontal. Contoh, integral dapatnya kan delta ya. Delta R itu adalah integral dari V dt. Betul? Nah, artinya kalau kalian dikasih grafik antara V terhadap T. Misalkan gambar grafiknya seperti ini. Oke, ya. Terus kalian disuruh minta nih, berapa sih jarak yang ditempuh dari mulai T1 sampai T2 dari benda ini, gitu ya. Karena kalian tahu jarak itu adalah integral, berarti integral adalah luas kan? Sama aja kalian tinggal diminta untuk menghitung luas ini. Luas dari grafiknya. Gampang ya? Oke, nah kayak gimana sih?
Oke, jadi delta R jaraknya itu tidak lain adalah luas grafik. Udah paham ya? Berarti turunan artinya gradien. Integral artinya, kok baru lagi bukunya? Pokoknya udah ada kemarin. Jadi tiap hari ganti buku. Oke. Nah, nih, ini contoh tipe soal ujian. Kenapa saya bilang tipe soal? Karena ya emang sering seperti itu. Oke. Kalian dikasih grafik. Kalau kalian dikasih grafik, perhatikan grafiknya apa. Oke? Penting banget. Oke, grafiknya apa? Misalkan grafiknya yang gampang aja deh. Grafiknya itu yang gampang adalah kalau V terhadap T. Oh ya, saya bilang apa? Turunan tuh artinya gradien. Integral artinya luas. Itu hanya berlaku kalau dia satu kali turun atau sekali naik. Kalau dia udah dua kali naik, bukan berarti gradien kuadrat. Luas kuadrat. Kalau dia udah dua kali turun, bukan berarti gradien kuadrat. Terus gimana dong kalau kita dikasihnya R, mau nyari A? Kan turunan kan ya? Ya nggak mau, pakai cara matematis. Cari sendiri fungsi grafik di situ, kalian turun dua kali. Karena nggak ada artinya kalau dua kali turunan. Paham? Sama juga. Sekarang kan dikasihnya A, mau carinya delta R, perpindahan. Kan dua kali naik kan? Bukan berarti luas grafik dikuadratin, tapi kalian harus cari sendiri fungsi grafiknya, kalian integralkan dua kali. Kalau udah dua kali naik, udah nggak bisa. Paham ya? Artinya, kalau kalian dikasih grafik kinematika, kalau dikasihnya V terhadap T, itu berarti soalnya gampang. Kenapa? Karena cuma sekali turun jadinya A, saya jadinya R kan? Gak mungkin dua kali naik, gak mungkin dua kali turun kan? Nah, tapi perlu hati-hati kalau nanti kalian dikasih grafiknya A terhadap T atau R terhadap T. Perlu hati-hati. Kenapa? Bisa saja dia minta dua kali naik atau dua kali turunnya. Ngerti ya? Oke, ini yang gampang aja deh. Tadi kan anggaplah waktunya 0 sampai 10 deh ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Misalkan gambarnya gini deh. Ini saya ngarang ya. Tapi kira-kira ujian tuh seperti ini. Soalnya. Mirip-mirip lah. Oke. Jadi kan saya udah bilang ke kalian. Kinematika level paling mudahnya adalah grafik. Artinya minimal banget kuasain grafik. Minimal banget. 40 deh. Biar apa? Biar kalian kalau keluar yang gampang kayak gini. Gak boleh salah. Oke, paling gampang itu adalah grafik. Nggak selamanya grafik sih ujiannya keluar. Paling gampang tuh grafik menurut saya sih. Karena grafik tuh itu doang soalnya. Oke, oke. Anggaplah saya punya grafik seperti ini. Oke, bayang. Anggaplah ini adalah grafik dari sebuah mobil yang bergerak sepanjang subu X deh ya, gitu ya. Biar gampang. Oke. Misalkan diketahui ketika detik ke 0 posisi mobil mula-mula itu ada di 15 meter. Ini tergantung soal kan ya? Ini namanya kondisi awal soal. Paham? Kondisi awal nggak selamanya ketika detik ke 0 ya. Tergantung soal yang tahunya. Jadi dia bilang, detik pertama X-nya berapa? Itu bisa juga detik awal. Paham? Oke, sekarang yang ditanyakan. Saya tulisin semua yang ditanyakan. Biasanya sih kalau soal beneran soal ujian cuma 3 minimal ya, 3 atau 4 lah. Akan banyak-banyaknya saya kasih yang banyak. Yang A, saya mau minta kalian mencari berapa kecepatan saat 1 detik, berapa kecepatan saat 5 detik, dan berapa kecepatan rata-rata pada interval selang waktu ya, 0 sampai 6. Oke? Pertanyaan B, berapa percepatan mobil saat 1 detik? Berapa percepatan mobil saat 5 detik? Dan berapa percepatan rata-rata mobil pada interval 0 sampai 6? Oke? Pertanyaan C. Kapan mobil tersebut
berhenti sesaat. Berhenti sesaat. Bayang? D. Hitunglah perpindahan mobil pada interval dari 0 sampai 10. Kalau delta R pakai vektor namanya perpindahan kan? Kalau delta R nggak pakai vektor, jarak. Paham ya? Paham? Kalau R doang namanya posisi. Posisi saat 10 berapa sih? Oke? Pertanyaan E. Nggak mungkin banyaknya sih kalau di ujian paling cuma C. Buatlah grafik percepatan terhadap waktu. Yang F. Buatlah grafik posisi terhadap waktu. Oke, inilah yang mau kita cari. Ada banyak sengaja saya kasih semua biar kalian paham gimana cara nyarinya. Yang pertama dulu deh. Pertama minta apa? V saat 1 detik ya. V saat 5 detik sama V average. Betul? Ya. Lihat. Kalian kan punya grafik V. Betul? V terhadap T. Terus kalian diminta mencari V saat 1 detik. Itu berarti grafiknya diapain? Apa? Yakin. Ingat nggak? Ingat nggak? Ingat flowchartnya. Kalau kalian punya fungsi R, diturunkan jadinya V. Kalau kalian punya fungsi V, diturunkan jadinya A. Kalau kalian punya fungsi A, diintegralkan jadinya delta V. Delta V di O jadi V kan? Nanti V diintegralkan lagi jadinya delta R. Jadi R. Sekarang, kalian punya grafik V. Yang ingin diminta adalah V saat 1. Berarti diapain grafiknya? V di tengah jadi apa? V di tengah jadi apa? Lah kan namanya lihat cari V. Kalian punya fungsi V, punya grafik V. Yang dicari V1. Diapain dong grafiknya? V itu jadi apa? Kalian punya grafik V. Kalian punya grafik V. Kalian punya grafik V kan? Yang dicari V1. Berarti grafiknya diapain? Ya nggak diapa-apain, tinggal lihat doang. Orang ini grafik V mau cari V, lah diapain? Ya kan? Dari punya V, kalau kita punya grafik V mau nyari A, baru turunin. Punya V mau cari R, diintegralin lah. Punya V mau nyari V, ya tinggal dilihat aja kan. Mana V1? Ini kan? Berarti kan dia mau cari ini nih, ya nggak sih? Ini tuh berapa? Betul nggak? Berarti kan nggak mau diintegralin, nggak boleh turun kan? Nah, kan tinggal carinya gimana? V saat 1. Gimana, ada itu nggak cara nyarinya? Itu percepatannya tetap ini konstan nggak? Oke, gampang nih. Caranya gini. Lihat, titik hijau yang mau kalian cari ada di dalam garis lurus biru. Berarti titik hijau di dalam garis. Kita bisa mencari titik di dalam garis menggunakan apa? Persamaan garis. Seperti itu kan? X min X1 dibagi X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. X1-nya berapa? Posisi awal kan? 0,0 kan? Berarti X1-nya 0. Y1 juga 0. X2-nya akhir. Berapa? 2,40. Berarti X2-nya 2. Y2-nya 40. Betul? X yang kita mau cari saat 1 detik kan? Yang kita mau tahu Y-nya berapa, betul? Siapa namanya? Clara. Yang Clara. Bisa Clara? Ada yang bawa kalkulator nggak? Aku bawa. Pinjam. Nah, kita tahu satu Clara. Oh. Kita mau cari ketika X1 kan? Wih, baru. Nanti langsung masukin satu Ya. aja. Gak ada yang lebih jadul dari ini? Gak bawa semua? Gak bawa kalkulator? Gak apa. Kalau tadi saya ngerti. Kurang.
Cari ini bisa sekarang. Oke, apa-apa. Dua puluh. Berapa? Udah. Y itu tadi apa Y? V kan? Berarti dapat dong. V saat 1 detik itu adalah 2. Satuannya V apa? Meter per second. Ini vektor atau skalar? Karena dia minta V kecepatan kan? Oh, iya. Berarti harus ada IJ kayaknya dong. Dia bilang ke arah mana geraknya? Tumbuh X. Berarti kasih huruf I. Ingat ya, kalau pertanyaannya vektor, jawabannya vektor. Walaupun dia nggak bilang vektor kecepatan kan? Paham? Terus dia minta lagi, V saat 5 detik. Betul ya? Tinggal liatin aja. Mana 5 detik? Ini kan? Tarik garis. Berarti ini kan? Berapa itu? 40 ya? Ya udah, tinggal nggak usah dihitung, tinggal hitung aja. Orang punya V mau cari V ya nggak perlu diapa-apain nggak sih? 40 satuan jangan lupa. Arah jangan lupa. Minta apa lagi? V average kan? Iya. Apa rumusnya V average? Kecepatan akhir. Kacau banget, rumus baru tuh itu. V average. Ya catatan. Udah saya ajarin kemarin. V average. Catatan. Mana catatannya? Delta Delta R vektor dibagi delta T. Betul? Delta R-nya berarti pakai perpindahan dong. Oke. Masalahnya kita nggak punya delta R kan? Kita punyanya V. V maunya delta R diapain? Nah, ini baru. Delta R itu adalah integral dari V dt. Betul? Apa arti integral di sebuah grafik? luas. Luas. Sama aja ngitung luas dari VT kan? Ya. Dia minta V average dari mana? 0 sampai 6. Betul? Berarti dia minta dari 0 sampai 6. Kita bagi aja ya. Ini luas 1 nih. Bentuknya segitiga, betul? Ini luas 2. Bentuknya persegi panjang. Ini siapa namanya? Hah? Kesha hitung luas 1, hitung luas 2 bisa? Ini. Luas 1, luas 2. Bisa? Ya. Paham kan? Oke. Satu. Iya. Ini fakultas apa ini? Ini? Kelas siapa? Bisa. Kesha? H. THSR. R. R. Ini Pak. Hitam. Hitam. FITB. Ini. Oh, T ini. T juga. Ini. Tiga kalimat. Silakan nggak boleh membuat FITB sih. Oh iya. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Makanya manggil hitam. Kenapa nggak boleh? Fakultas Fakultas ITB. fakultas ITB. isinya tempat bermain. Fakultas ITB. Udah? Cuma dua doang ya kayaknya. Kan cuma sampai 6 doang. Udah? Ya udah. Berarti kita tahu delta R dari 0 sampai 6 adalah 40 ditambah 120. 160. Satuannya apa? Perpindahan. Vektor bukan nih. Vektor. Wih, ini ada vektornya. Ya udah masukin. Berarti 160, betul ya? Betul, betul? Betul ya? Iya. 160 I dibagi 6 sekon. Betul ya? Udah. Berarti 106. Iya kan? 0 sampai 6 kan? Iya kan? 6 second kan? Iya. Ya, berarti 6 ya. Betul ya? Lah, kayaknya ngaco deh. Kenapa ini 3? Itu dua. Kenapa 3? Kan 2 sampai 6. 2 sampai 6. Oh, aku minta dari sini. 3. Itu 4 ya. Berarti 160. Itu 200 ya? Oke. 200 per 6 berarti ya. Satuan meter per second arah. Paham? Gampang kan? Baru yang A. Sekarang yang B. B minta apa? Percepatan saat 1 detik.
Kalian kan punyanya grafik V. Mau cari A, diapain? Nah, karena udah beda jenis kan. A itu adalah D per DT dari V. Apa arti turunan di sebuah grafik? Gradien. Gradien dari titik tersebut ya terhadap garisnya kan. Dia minta A saat 1 detik, betul? Berarti kalau di gambar itu adalah kemiringan ini. Benar nggak? Betul? Miring nggak? Miring. Berarti kan kemiringan apa rumusnya kemiringan? Delta Y per delta X. Delta Y-nya berapa? 40. Delta X-nya 40 bagi 2, 20. Gampang kan? Satuan arahnya ke kanan. I kan? Diminta apa lagi? Percepatan saat 5. Berarti kalau gitu di sini kan? Lihat, titik merah ini. Garis grafiknya miring nggak? Datar kan? Kalau datar tuh berapa kemiringannya? 0. Berarti nggak perlu dihitung ya? 0. Paham? Terus diminta apa lagi? Percepatan, rata. Rumusnya apa? Apa rumusnya? Average Average itu D per delta. delta V per delta T. Karena dia minta dari 0 sampai 6, berarti V saat 6 dikurang V saat 0 dibagi 6 minus 0. Kita punya grafik V kan? Berarti V6 tinggal lihat aja dong. V6 berapa? 40, betul? V0, 0 kan? Jadi kalau kita punya grafiknya, mau cari besarannya, tinggal lihat aja, nggak perlu integralin. Maka dapatlah 40 dikurang 0 dibagi 6. Berarti 40 per 6. Satuan arahnya. Gampang ya? Gampang. Lanjut. C. C minta apa? Kapan mobilnya berhenti sesaat? Mobilnya berhenti sesaat. Syaratnya apa sih mobil itu berhenti? Itu tahu kalian. Syaratnya adalah V-nya harus sama dengan 0. Kan kalian punya grafik V. Kalian tahu dong kapan V-nya 0, mana V-nya 0. Wih, gile. Itu bisa. Gampang kan? Ini kan? Berarti inilah saat dia berhenti sesaat. Paham? Kita mau cari I-nya berapa kan? Betul nggak? Gimana nyarinya? Karena titik yang mau kita cari ada di dalam garis lurus, jadinya pakai apa? Persamaan garis lurus. Gampang kan? X min X1 dibagi. Apa nih? Ngantuk nih. Siapa yang ini? Lihat grafik. Oke. Y min Y1, Y2 min Y1. Tadi berapa X1-nya? Yang awal berarti 6,40 ya? Betul? X2-nya 8,60 ya? Oke, masukin. 6,40. 6,40. X2-nya 8,60 ya? Oke. Sekarang, kita kan mau nyari X-nya kan? Tapi kita tahu Y-nya adalah 0. Betul? Karena kita mau ketika V-nya 0 kan? Siapa namanya? Parah. Parah, kejar parah. Bisa parah? Oke, jadi X-nya mau cari berapa? Y-nya tahu, Farah. Y-nya 0. Iya, udah. 0 dibagi. Emang Y1-nya berapa, Farah? 40. Iya. Tadi kan ke distrak. Oke, berarti X min 6 dibagi 2 Ini minus minus 40. 100. Ya, 100 banget. bisa disederhanain, Farah. Bisa disederhanain. Aduh. Ya,
Udah jelas. Berarti hilangin nolnya, betul nggak sih? Iya. Hilangin minusnya, betul? Saya silang baru 10x. Udah gak ada minusnya. Mau nulis 0. 10x Min 60. sama dengan, berarti 10x sama dengan, berarti x sama dengan, udah. Tadi x itu apa? T kan? Berarti kita tahu dia berhenti sesaat saat T-nya 6,8 sekon. Gampang ya? Aku bingung tadi kenapa Ah. T-nya nol. Lah, maunya berhenti, Farah. Berhenti kapan? Berhenti itu kapan? Saat V-nya Tapi 0. grafiknya ini dia begini. Ini saya yang bikin. Oh. Kan grafiknya dia soal. Tergantung soalnya. Ini nggak harus kayak gini grafiknya. Paham? Udah? Oke. Nah, terus diminta apa lagi, D? D itu dia minta perpindahan jarak sama posisi ya. Oke. Kalian punyanya apa? Kalian tuh punyanya grafik V. Mau cari perpindahan, diapain? Aco V integral kan? Delta R itu adalah integral V dt, betul? Apa arti integral di sebuah grafik? Luas. Berarti adalah luas dari grafik V terhadap T, betul? Kalian tahu kan bedanya perpindahan sama jarak? Kalian nih maju 10 langkah ke depan, mundur 3 langkah ke belakang. Perpindahannya berapa? 7. Karena 10 maju kurang 3 mundur. Kalau jaraknya 13. Oke, berarti kalian tahu dong, yang namanya perpindahan, karena integralnya luas kan, berarti sama aja luas yang maju, betul? Yang mobilnya maju, dikurang luas yang mobilnya mundur. Nah, luas mundur kita mutlakin. Kenapa? Karena pasti negatif nih. Coba kalian perhatikan. Kalau saya baca grafik ini, secara fisiknya, berarti kalian tahu dong, dari 0 sampai sini, berapa ini 6,8 kan? Ini tuh kondisinya mobil dalam kondisi maju. Dari 6,8 sampai 10, ini adalah kondisi mundur. Tadi kan ada itu sama Keisha nih. Luas 1, luas 2. Berarti jadi luas 3 ini ya. Oke, boleh? Luas 4-nya ini. Luas 5-nya persegi, betul? Oke. Coba namanya? Permata. Cari luas 3, luas 4, luas 5. Bisa permata? Di sini aja. Bisa? Oke, luas 3, luas 4, luas 5. Bisa? Luas 3. Bentuknya apa luas 3? Segitiga. Berarti luasnya apa? Setengah alas kali. Segitiga yang Yang ini ini. dia. 6 ke 6,8. oh 6,8. Jadi berapa? 0,8 kali 2, setengah kali 0,8 kali tinggi berapa? 3. 40. 40. Setengah kali 0,8, bukan 6,8, tapi 0,8 karena 6 sama 0,8 kan? Deltain kan? Kali 40. Jadi berapa? 16 ya? 16. Luas 4. Nah, catatan dosennya mana? Catatan dosennya mana, Farah? Catatan dosen. Aku nyetel di buku kan. Oh, ya, saya. 8 ke 8. Ini luas 4 yang ini ya? Tiga-tiga juga ya? Ini sih terlalu. Sama dong ya? Wih, ngerti kan? Enggak ngerti yang dari dosen. Dari 1,2 ya? Apa? Iya, alat 1,2. Kan 6,8 sama 8 kan? 1,2 ya? 1,2. Tingginya berapa? Min 60. Kan di bawah. Min 60. Tapi nanti, Min 60. Oh, tetap di minin dulu aja. Iya. Ini terakhir banget. Iya. Ada apa sih fisikanya? Wow. Oh, berarti kita nambah lagi dong. Kabu. Iya. Oke.
Itu misalnya fisika gue pakai bahasa Inggris. Kok bisa track? Emang apa track? Enggak, maksudnya Inter. PPT itu gurunya tuh dua Inter sama ini, jadi nggak mau buat PPT lain. Oh, sekalian ya. Terus ngajarnya juga harus Inggris ya. Bahasa Inggris. Emang ada yang inter beneran? Emang ada yang fase inter? Gabung. Tapi gabung, baru cuma kamu dari PPT Nggak dipisahin ya? Kamu 16 dam. Dam. 16. 1,5. Berapa luasnya? 10. Kok 10? 2. 2 kali sama min 60. Jadi min 120. Nah, dapat kan? Oke. Nah, berarti kita tahu dong, luas yang maju itu luas berapa aja? Luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Betul ya? Yang mundur adalah luas 4 tambah luas 5. Luas 1 tadi kalau nggak salah 40. Luas 2 160. Luas 3 16. Dikurang luas 4 min 36 ditambah min 120. Itu ya? Oke. Dapatlah 216 dikurang 156. Betul? Berapa tuh? 60. Satuannya apa perpindahan? Meter. Vektor skalar? Ngaco banget vektor. Oke. Paham? Kalau jaraknya berarti ditambahin doang kan ya? Luas yang maju ditambah luas yang mundur. Mundur dimutlakin tuh ya? Yang majunya tadi berapa? 216. Yang mundur 156. Di berapa tuh? 66, 12, 1, 7. 3, 7, 2 ya? Satuan? Satuan? Satuan. Meter. Perlu arah nggak? Gampang kan? Oke. Dia minta apa lagi? Minta posisi. Tapi dia minta posisinya yang vektor. Betul ya? Betul? Posisi saat 10 tapi vektor kan? Berarti didapatkan dari perpindahan. Nah, perpindahan yang tadi kan hitung, ini kan dari 0 sampai 10 kan? Sama aja R saat 10 dikurangin R saat 0. Paham kalian? Yang diminta R10 kan? Berarti R10 adalah 60 I ditambah R0. Berapa R0-nya? 0. Kata siapa? Wah, 15. Yang tadi kan grafik V, bukan grafik R. Paham? Berarti 15 ya R0-nya. Berarti jadinya R10-nya itu adalah 75 vektornya kan ya, betul? Nah, tadi paham? Nanti gampang. Nah, yang E ini maksudnya nih. E apa? Buat grafik. Grafik pertama A dulu nanti. Yang gampang dulu. A terhadap T. Jadi kalian dikasih grafik, diminta buat grafik. Tadi ada contohnya Farah ya? Ya kan? Dari grafik kan? Caranya gimana? Langkah pertama buat dulu sumbunya. Oke. Sumbu Y-nya itu adalah A. Sumbu X-nya T. Tadi dari berapa? 0 sampai 10 kan? Bikin 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kalian mau bikin grafik, kalian butuh data, ya kan? Masa kalian bisa ngarang-ngarang gambarnya atau ada datanya dong? Kalian punya grafik V kan? Mau cari A, diapain tuh? Nah, coba banget. Apa? Turunan. A itu adalah D per DT dari V, betul? Oke, apa artinya turunan sebuah grafik? Gradien atau kemiringan, betul? Nah, kalian perhatikan grafiknya dulu yang kita punya grafik V kan?
Oke, coba perhatikan. Dari 0 sampai 10. Grafik V-nya ada berapa kemiringan? 0 sampai 10. Ada? 4. 1, 2, 3, 4. Karena dia punya 4 kemiringan, berarti punya 4 data A kan? Oke, pertama 0 sampai 2 dulu. Pertama adalah 0 sampai 2. Oke. Tadi apa? Turunan tuh apa? Delta Y per delta X kan? Tadi berapa deltanya? 20 ya? 40, 20 sih? 40. Delta X-nya 2 ya? 40 ya? Betul? Berarti ini 20 satuan. Oke. Terus berapa lagi? 2 sampai 6. 2 sampai 6 kan lurus ya? Berarti A2-nya 0 dong. Oke, gampang kan? Kemudian 6 sampai 8. Miring ya. Jadi ada A3-nya. Delta Y per delta X. Berarti 6 sampai 8 nih. Lihat lagi grafiknya. Ini berapa delta Y-nya? Delta Y itu Y akhir kurang Y awal. Ngaco ah. Y akhir kurang Y awal. Berapa? Min 100 dong. Kan akhirnya min 60. Awalnya 40. Min 60 kurang 40 kan? Bukan 60 kurang 40 kan? Berarti min 100 ya. Delta X-nya 2 ya. Berarti sama aja. Minus 50 satuan arah. Kemudian 8 sampai 10. Nggak miring kan? Berarti 4-nya itu. Oh. Ini data nih. Yep. Ya kan delta X-nya 8 sampai 6 kan? Benar nggak? Betul? Ya. Oke. Nah, udah dapat nih namanya data ya. Setelah itu apa? Plotting. Plotting. Apa itu plotting? Menempatkan titik ke grafik kan? Mana? Semuanya nggak pakai arah. Oh, ya nggak usah. Kan ini cuma angka doang kan? Lihat. Dari 0 sampai 2, A-nya 20. Itu artinya ketika 0, nilai A-nya 20. Ketika 2, nilai A-nya juga 20. Betul? 20 itu kan konstanta ya. Betul? Gimana grafik konstanta? Horizontal. Kayak gini. Paham? Kemudian, dari 2 sampai 6, A-nya 0 kan? Berarti ketika 2 nilainya 0, ketika 6 juga 0. 0 juga konstanta. Loh ini Tadi kenapa ada ini? miring nggak? 2 sampai 6. Udah? Ngerti? 0 kan konstanta kan? Berarti dia garis lurus juga. Paham? Dari 6 sampai 8 min 50. Berarti 6 nilainya min 50. 8 juga nilainya min 50. Min 50 konstanta kan? Berarti grafiknya garis lurus. Dari 8 sampai 10, 0 kan? Artinya ketika 8 dia 0, ketika 10 juga 0. Kayak gitu. Paham? Paham? Lihat, ini grafik A. Tadi sebelumnya grafik V kan? Lihat, grafik V sama grafik A yang tadi kita dapat lebih sederhana mana? Kenapa? Karena kalau tinggal lurus karena turunan pangkatnya nambah atau berkurang. Pangkat berkurang, gambar grafik lebih sederhana. Pertanyaannya, apakah selalu A itu grafiknya seperti ini? Tidak, tergantung grafik V-nya seperti apa kan ya? Ingat ya, bukan berarti A itu A itu gini-gini ya enggak gitulah, tergantung bentuk A-nya, tergantung bentuk V-nya kan? Karena turunan kan enggak selama jadi konstan kan? Paham ya? Jadi kalau kalian disuruh bikin grafik dari turunan grafik, itu pasti grafiknya jadi lebih sederhana. Yang susah adalah yang F nih. Grafik yang didapatkan dari integral kan? L kan integral kan ya? Betul? Nah, grafik posisi
terhadap waktu. Langkahnya sama. Langkah pertama adalah buat dulu sumbunya. Oke? Tadi bagaimana nggak kenapa dia. Yang mana? Tadi A itu apa? Kalau di grafik kan turunan. Apa artinya turunan? Turunan di grafik apa artinya? Turunan itu di grafik adalah Integral ya. apa? Saya gradien. Gradien. Lihat. 2 sampai 6. 2 sampai 6 lihat. Parah kan namanya? 2 sampai 6. Kemiringan garisnya berapa? Kagak ada. Lurus kan? Artinya kemiringannya 0 kan? Udah paham? Lanjut ya. Langkah pertama tadi apa? Kalau bikin grafik, buat dulu sumbunya kan ya? Oke. Sumbu Y-nya posisi, sumbu X-nya T. Betul? Tadi dari berapa? 0 sampai 10 kan? Berarti 0, 2, 4, 6, 8, 10. Betul? Ini saya bilang apa kalian? Kalau mau bikin grafik, kalian butuh data. Kalian kan punya ini grafik V. Mau cari delta R, mau cari R kan? Diapain tuh? Integral. Ingat, integral itu hasilnya delta. Berarti apa? Delta R itu sama dengan integral V dt. Betul? Apa arti integral di sebuah grafik? Luas. Tadi kan itu kan luas 1, 2, 3 ini. Berarti contoh ya, luas 1 tadi berapa? 40 kalau salah ya? Betul? Luas 1 40 kan? Betul? 40 ya. 40 ya. Luas 1 dapat dari mana sih? Dari 0 sampai 2, betul? Berarti luas itu kan delta. Delta R, betul? Ini adalah delta R-nya adalah 40. Berarti R saat 2 dikurang R saat 0 hasilnya 40. Tadi 0 sampai 2 kan? Tadi R0 tahu kan? Berarti R2 itu adalah 40 ditambah R0. Berarti tadi R0-nya 15 ya kalau nggak salah. Betul ya? Betul? 15 R0. X0 sama aja R0. Jadi berapa? 50 ya? 55 ya? Berarti ini adalah 55. Paham? Tadi udah ya? Oh udah. Hitung. Tadi kan udah dapat luas 2. Ini bisa ngitungnya? Kan miring nih. Bisa? Ini miring. Apa? Oke. Berarti Luas ini- 2, luas 3, luas 4, luas 5. Oke? Nah, luas 2 udah dihitung kan? Udah, luas Berapa? 2 kan 160. Tuh ya, luas 2 tambah 160. Hmm. Itu dari berapa sampai berapa? 2 sampai 6 Dari ya? 2 sampai 6. Berarti R6 hit R2. Betul? Ya. Mereka 60. Kan R2-nya tahu. Iya. 55. Betul nggak? Hmm. Dapat dong R6. Iya. Oh, R6 berarti 160 ditambah 55. Jadi 215 ya? ya, Iya. betul. Betul. Lanjut. Angkanya juga. Luas 3. Itu Luas data. Jadi kalau kita mau bikin 3 kan grafik, 16. itu data. Oke, tanya datanya tadi kalau kita punya grafik apa? Mau dari apa? Apa? Iya, dari waktu. Itu dari itu 16. Udah 16. 16 kan? Berarti R6 min R3. Luas itu berapa luas 3? Waktunya berapa? Ya 16 kan? Luas Iya. itu berapa? Dari berapa? R8. Berapa? R8. Ngaco luas 3. R6 R8. Oh, kan? 6,8. 6,8 ingat. Oke. Jadi gigit ya. R6 kan udah ketahuan. Iya. Ditambah 2, 3. Dapat? Dapat. Oke, lanjut lagi luas 5. R4-nya tadi berapa? 4 belum ya? Berapa? Min 3 nah? Itu Berapa, kan. Mas? Belum? Hah? Dimutlakin apa enggak? Kita mau lihat begitu ya. Jadi, Iya. 6,8 ya. Jangan di dapat R8 ya.
Berapa? Bener nggak 95? 95? 5, betul. Saya percaya aja sih. Bener nggak? 95 kan bener? 95 tambah 3. Iya, betul. Iya bener-bener. Betul. R5-nya. Tapi sama Oh, 195. Nah, Oke. R5-nya min. 25 kali. 25. Oh R5 iya, 25. salah. Pantesan dari tadi. R posisi. L5 itu antara Udah kan berapa? 10 sama 8 gitu. 5 ada tahun datanya. Iya. Oke, tapi ya hari apa? Kita bawa di besok itu. Besok kita visit. Oke, ini soal paling gampang di ujian kinematika. TX itu ini. Analisa. itu pun grafiknya nggak aneh-aneh kan. Ya, Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke. Ini tadi apa langkah pertama kan adalah buat suhunya kan. Ya. Langkah kedua adalah kita butuh data, betul? Langkah ketiga plotting. Kita tulisin. Ya kan kalian tahu nih. Tadi berapa? R0 tuh 15 ya? Berarti 15 dipasangkan dengan 0. Ditikin. Oke? R2 55. 55 sini lah ya. 55 dipasangkan dengan 2, betul? Oke. Terus ini R6. Oh iya bentar. R6 215 ya. Tinggi juga ya. 215 tinggi deh. Dipasangkan dengan 6, betul? Jadi ini tuh benar-benar harus standar minimum kalian tuh ini. Paham grafik paling minimum. Oke. Terus 6,8 231 di atasnya lagi ya. 231 6,8 sini lah ya kira-kira ya. 7 kan ya? Kira-kira mendekati 7. Oke. Terus R8 195 ya. Berarti di bawah sini lah ya. 95. 195. Pasangkan dengan 8. Oke. Terus R10 75. 75 sini lah ya. 75. Pasangkan dengan R10. Paham ini? Paham ya? Paham kan? Nah, ini namanya plotting. Setelah plotting, baru bikin grafik. Karena ini integral kan pangkatnya nambah. Berarti grafiknya pasti lebih kompleks. Karena lebih kompleks, saya perlu bantuan ini. Saya perlu memahami bagaimana pengaruh pangkat terbesar terhadap bentuk grafik. Bagaimana pangkat terbesar mempengaruhi bentuk grafiknya. Kalau pangkat terbesarnya adalah pangkat 0, gimana gambar grafik pangkat 0? Garis horizontal. Kalau pangkat terbesarnya pangkat 1, gimana gambar grafik pangkat 1? Garis linear. Bisa naik, bisa turun. Tergantung gradien. Betul? Kalau pangkat terbesar pangkat 2, parabolik. Bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Tergantung nilai A-nya kan ya. Kalau pangkat terbesar pangkat 3, ada belokannya. Jadi dia ada berubah kemonotonannya. Ataupun bisa kayak gini juga. Lihat, semakin besar pangkat terbesarnya, semakin kompleks. Betul? Nah, biasanya TPB pernah ketemu sama pangkat 3. Oke, sekarang gimana cara bikinnya? Gampang. Kita lihat dari grafik yang kita sudah punya sebelumnya. Itu grafik V kan? Ya. Grafik V kita gimana nih? Lihat. Lihat ya. 0 sampai 2. Ini pangkat berapa? 1. Berarti kalau diintegralkan jadi pangkat 2. Berarti R-nya pangkat 2 dong. Karena dia gradien positif, berarti dia kebuka ke atas kan ya? Oke, berarti kira-kira gambar grafiknya adalah seperti ini. Paham? Paham? Lanjutin. Jadi part by part ya kerjanya. Di sini bisa pangkat 1 semua.
ini lihat. Lihat lagi pangkat-pangkatnya. 2 sampai berapa tuh? Lihat tuh grafiknya. Lihat dari sebelumnya. Oh iya. Dia harus lihat grafik sebelumnya, terus kita pangkatin. Baik, kita Tambahin pangkat. karena kan integral. Makanya dapat satu. Cara nanti dia naik terbuka ke atas terbuka ke atas Ini ini dari seperti ini. Karena tadi garisnya positif. Kalau Oh, kalau udah turun? maka gini berarti. kita itu pakai tambah atau kurang. Jadi pangkat itu gimana ya? Ini kan. Nah, dia cuma setengahnya kan Ini nggak ada yang pangkat ya, nol. pangkat berapa? Nol. Oh, berarti diintegralkan di pangkat 1. jadi garis lurus naik kan ya? Jadi kalau dia itu karena Gambar Awalnya grafiknya. lurus. Gambar Iya, grafiknya. Lurus kan berarti nggak punya sampai dengan kan jadi kalau itu oh iya ini iya. iya. Terus 6 lagi sampai 6,8. kejauhan. Langsung aja 6 sampai 8 dong. Apa yang Apanya? satu garis kan? Iya, 1 garis. Itu pangkat berapa? 1. Pangkat 1 tapi gradien negatif kan? Ya, Berarti kalau parabola ke diintegrasi bawah. pangkat 2 tapi ke bawah Bawah. berarti si 6, apa itu jadi puncak. Hmm. Puncak iya, iya. paraboliknya. Bisa. Puncak Kalau ke maksimal. bawah udah pasti minus. Oh, serah. Oh, iya. Kalau ke bawah udah minus. Kalau ke bawah yang bentuknya apa? Itu yang tadi kan kayak gitu. Karena gradiernya Gradien negatif. Tapi gini, Makanya dia ke bawah. Tapi ini puncaknya. Iya. Oke. Terus Bisa 8, 10. 8 sampai 10. Oh iya, jadi lurus. Enggak, Ya, bisa. confirm. Dia nggak pakai Tapi ke bawah ya. Apa yang kita Mengikuti titiknya dia. Ya kan kalau titiknya di sini, kalau titiknya naik dia naik. Kalau titiknya turun dia turun. posisi Ya. yang mana? A. Oh, nggak ada yang mati. Udah? Dapat kan? Udah? Oh. Udah ya? Udah. Ini basic banget kalian harus paham grafik. Lihat, lebih kompleks kan? Karena itu integral. Masuk akal dong. Pangkat bertambah, pasti kalian harus lebih ribet pasti. Makanya dia nggak bisa asal gitu. Apakah selalu kayak gini? Ya kagak, tergantung bentuk grafik V-nya. Paham? Oke, ini bentuk soal pertama yang mungkin terjadi di ujian. Apalagi ayo yang bentuk soal yang masuk ujian. Kan kalian di awal-awal cuman belajar gerak satu dimensi ya. Ke sumbu X aja. Nah, gimana kalau nanti bendanya bergeraknya 2 dimensi atau 3 dimensi? Paham? Ini artinya apa? Artinya bendanya itu bergerak ke 2 sumbu sekaligus dalam satu waktu. Oke? Contohnya apa? Contohnya yang paling sering dibahas. Contohnya apa? Gerak peluru atau gerak parabola. Di SMA juga ada gerak parabola kan? Tahu nggak di SMA gerak parabolanya kayak gimana? Asumsinya. Orang melempar ke atas. Enggak asumsi. Tidak ada gesekan udara. Sama. Di TPB juga tidak ada gesekan udara. Maksudnya apa yo? Gampangnya nggak ada angin. Angin kan akan mempengaruhi gerak ya. Kalau anginnya searah dengan arah gerak, dia akan mendorong lebih jauh kan. Kalau anginnya melawan arah gerak, jadi melambat kan. Nah, apa kata kita belajar itu? TPB enggak. Kalau jurusan baru belajar. Tertentu aja. Nggak semua jurusan. Oke, jadi tapi kebayangkan fisikannya kalau angin akan mempengaruhi gerakannya gitu ya. Pokoknya nggak akan simpel aja. Oke. Sekarang TPB kita masih belajar yang tanpa angin. Oke? Paham? Nah, artinya ini sama persis dengan parabola waktu kalian belajar di SMA. Persis sama. Jelek. Oke. Ada sebuah bola. Gini ya, bola ya. Dilempar. Bedanya apa? Kalau parabolik dia dilempar membentuk suatu sudut kan ya. Jadi dia dilempar nih. Lemparnya dengan kecepatan awal V0. Membentuk sudut. Sudut parabola itu selalu dihitung terhadap sumbu horizontal. Paham? Karena tidak adanya angin, maka lintasan yang akan terbentuk adalah lintasan parabola sempurna. Paham? Kalau ada angin bisa
langsung, gitu kan? Atau bisa makin jauh, gitu kan ya? Bayang? Nah, kenapa ini disebut sebagai gerak dua dimensi? Karena dia bergerak ke dua sumbu. Dia gerak ke sumbu X dan bergerak juga ke sumbu Y secara langsung, secara bersamaan. Terus gimana ngerjainnya? Caranya, kita tetap ngerjainnya per sumbu. Sumbu X kita kerjakan sendiri, paham? Sumbu Y kita kerjakan sendiri. Jadi kita tidak menggabung X dan Y secara langsung. Ya kita kerjanya jadi seolah-olah kayak 2 kali kerja. Bayang? Bayang ya? Ingat nggak, saya udah bilang? Apa yang pertama kali kalian harus analisa kalau ketemu soal kinematika? Ngaco, malah ada kinematika gaya. Apa? Apa? Apa yang pertama kali kalian analisa? Nah, ngaco banget. Kalau kalian ketemu soal kinematika. Apa? Nggak ada gaya di kinematika. Apa? GLB. Nah, itu. Ini datang itu. Jadi kalian harus tahu jenis geraknya apa, ya nggak sih? Oh, iya. Apakah dia GLB atau GLBB atau tidak beraturan, betul nggak? Lihatnya dari mana? Lihat dari mana? Percepatan. Berarti kalau kalian ketemu kinematika, lihatnya percepatannya dulu. Paham? Kalau A-nya 0, berarti dia GLB. Kalau A-nya angka, GLBB. Kalau A-nya berubah-ubah fungsi T, berarti tidak beraturan. Paham? Kenapa? Karena cara ngajinya beda kan ya? Oke, sekarang saya mau tanya ke kalian. Ini kasusnya adalah parabola tanpa gesekan udara ya, nggak ada angin. Menurut kalian, di sumbu X, bolanya bergeraknya GLB, GLBB, atau tidak beraturan di sumbu X? GLB. GL? GLB. GLBB? GLB? GLBB? GLB? GL? Ah, lupa ini. Ini GL? GL? BB. Ini GL? Kenapa GLBB? Ini bisa terlambat kan? Berarti ada perlambatan. Keberaturan ya? Perlambatannya konstan nggak? Udah. Oh, enggak, berarti tidak beraturan dong kalau nggak konstan. Jadi, apa nih? LB kan emang juga beraturan. Nah, dulu, kenapa nggak beraturan? Percepatannya? Apa sih? Sebenarnya Ulang-ulang ya. GLB itu percepatannya 0. GLBB percepatannya angka. Tidak beraturan, percepatannya berubah. Bukti kan? Nah, saya mau tanya nih, di sumbu X aja loh, di sumbu X loh. Bolanya itu geraknya gimana? Tadi GL, kenapa GLBB? Karena ada percepatan. Gini loh. Kan saya udah bilang ya, satu-satunya alasan kalian bilang dia GLB karena A-nya 0. Artinya kalau saya tanya, kenapa GLB? Karena A-nya 0. Udah nggak ada yang lain. Kalau saya tanya, kenapa GLBB? Karena A-nya konstan. Udah nggak ada yang lain. Kenapa tidak beraturan? Karena A-nya fungsi. Nggak ada yang lain, oke? Karena saya tanya, ini GLBB. Kenapa GLBB? A-nya konstan, angka. Berapa angkanya? nggak tahu. Loh, kok nggak tahu tapi tahu konstan gimana sih? Berarti GLB. Kenapa GLB? Hanya 0. Tahu dari mana hanya 0? Gimana sih? Kalian nebak-nebak aja. Ini kenapa GLB? Tahu dari mana? Apa? Kecepatannya konstan. Jangan dibilang kecepatannya. Karena percepatan gravitasi. Nah, itu. Kan ini nggak ada angin. Berarti kan kenapa kita lempar bola jatuh ke bawah? Karena ada gravitasi. Gravitasi itu adalah percepatan. Artinya, satu-satunya percepatan di sini adalah gravitasi. Arahnya kemana? Ke bawah, ke sumbu Y. Berarti ada nggak percepatan arah sumbu X? Itu baru berarti kita tahu. Berarti dia GLB. Kenapa? Karena
percepatannya hanya di sumbu Y. Paham? Di sumbu Y. Sekarang, GLB, GLBB kan. Kenapa GLBB? Karena percepatannya konstan, yaitu gravitasi. G itu selalu ke arah bawah kan? Maka negatif G. Paham? Apa? Pan. Tadi kan sudah bilang Pan. Kalau para lempar bola, kenapa jatuh ke bawah? Gravitasi itu percepatan, kecepatan, atau posisi. Apa? Percepatan. Berarti kan satu-satunya percepatan di soal ini, di parabola tanpa gesekan udara, hanyalah gravitasi. G arahnya kemana, Par? Ke bawah. Sekarang, ada nggak percepatan yang arah ke sumbu X? Itu makanya aja 0. Ya ini G-nya minus. Kata-kata ke bawah. Itu, udah. Paham? Berarti enggak, dulunya gerak. Kan gerak lurus. Lah iya, ada nggak? Ada nggak percepatan lain selain G di sini? Nggak ada. Dan berarti percepatan ada ke arah sumbu Y. Nggak ada yang ke arah sumbu X. Ngerti? Ada, ini beda lagi cerita. Bisa aja tidak beraturan. Emang anginnya bisa kita kontrol, ya kan? Kan nggak tahu anginnya kayak gimana. Paham ya? Artinya, dalam kasus parabola tanpa gesekan udara ini, kasusnya cuma GLB dan GLBB, betul? Kan saya pernah bilang ke kalian, kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun, rumusnya cuma 3. Ya nggak? Yang pertama apa? Vt sama dengan V0 plus AT, ya? Vt jadinya Vx sama dengan V0x ditambah AX delta T. Betul? Apa itu V0x? V0 yang mengarah ke sumbu X. Betul? Berarti V0x itu V0 cos atau V0 sin. Tahu dari mana? Nah, dekat. Jangan dihafal ya. Jangan X selalu cos ya. Karena V0x ada di dekat theta. Berarti dia cos. Karena apa? Nanti kalau kalian menghafalnya X itu cos, Y itu sin. Waktu kalian ntar belajar dinamika gaya, udah bubar itu. Bisa macam-macam kan ya? X jadi sin, jadi cos. Kita punya apa lagi ini? V0 cos theta. Nggak ada AX kan? Simpen. Paham nggak? Paham ya? Sumbu Y juga sama. Pi Y sama dengan V0Y ditambah AY delta T. V0Y itu apa? V0 yang mengarah ke sumbu Y. Betul? Sama aja kayak di depannya kan ya, betul? Di depan pasti sin kan ya? Tadi adalah V0 sin theta. Tadi AY-nya min G. Min G delta T. Rumus pertama. Gampang kan? Rumus kedua apa? Rumus kedua, delta R sama dengan V0 delta T plus setengah A delta T. Kan? Berarti kalau disumit jadi delta X dulu ya. Delta X sama dengan V0X delta T ditambah setengah AX delta T kuadrat. Berarti jadinya tadi finalnya adalah final cos theta kan? Cos theta delta T, betul? Udah, karena nggak ada AX-nya. Betul? Sumbu Y juga berlaku. Jadinya apa? Delta Y sama dengan V0Y delta T ditambah setengah AY delta T kuadrat. Berarti delta Y sama dengan V0 sin theta delta T. AY-nya min kan? Min setengah G delta T kuadrat. Rumus ketiga. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Sama aja ini Vx kuadrat sama dengan V0x kuadrat ditambah 2AX delta X. Maka jadinya Vx kuadrat sama dengan V0 cos theta kuadrat. Karena nggak ada AX ya. Paham? Yang ketiga juga sama nih. Pi kuadrat V0Y kuadrat ditambah 2AY delta Y.
Berarti jadinya apa? Pi kuadrat sama dengan P0 sin theta kuadrat min 2G delta Y. Udah, parabola tanpa gesekan udara cuma 3. Udah. Kak, tadi Yo. cosnya dari cos gitu. Kan P0X, P0 cos. Ini kan, karena P0 itu arah sumbu X, dia kan ada di dekat sudut theta. Berarti P0 cos kan. Kalau sumbu Y di depannya, karena di depan, jadinya sin. Oke, udah. Ingat nggak dulu di SMA? Apa aja yang kalian lakukan di SMA betul-betul? Di SMA tuh kalian disuruh hafalin nggak sih? Hafalin puncak, ya nggak sih? Bener nggak? Puncak disuruh hafalin kan? Ini rumus puncak nih. Terus sama jangkauan maksimum, betul ya? Ya. Nggak perlu kan apa itu. Cukup 3 ini udah powerful banget. Ini bahkan bisa tahu di semua titik nggak puncak juga bisa. Ini semuanya udah penting. Coba kita coba ya. Kita cari puncak nih. Saya nggak hafal ya. Puncak. Oke. Yang perlu kalian ingat adalah fenomena apa yang terjadi dengan bola ketika di puncak. Kecepatannya ada 2 nih. X apa Y? Apa dua-duanya? Nah, kecepatannya ada 2 kan? Vx itu membuat bola bergerak secara horizontal. Ya. Vy bergerak secara vertikal. Ketika di puncak, dia nggak vertikal, tapi tetap horizontal kan? Berarti di puncak itu terjadi saat Vy-nya sama dengan 0, namanya fenomena. Paham? Biasanya di puncak apa yang mau cari? Tinggi. Oke. Tinggi itu Y kan? Sama aja kan? Kalau kalian mau cari tinggi, mau cari Y, maka pakainya rumus Y. Betul? Y didapat dari delta Y kan? Dari 3 rumus ini, mana yang ada delta Y-nya? Kedua sama ketiga loh. Betul? Berarti pada dasarnya kita bisa mencari tinggi puncak pakai rumus kedua atau pakai rumus ketiga. Masalahnya, rumus kedua tuh butuh waktu. Kita ada waktunya nggak? Nggak ada. 3 nggak pakai waktu kan? Pakai 3 aja kalau gitu. Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta min 2G delta Y. Paham, paham, paham? Nggak ada rumus lain, serius deh, beneran deh. Ketika terjadi di puncak, V-nya 0 kan? Maka V0 kuadrat sin kuadrat theta minus 2G delta Y-nya delta Y puncak. Bener nggak? Berarti dapat dong delta Y puncaknya. V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi yang benar. Bagi 2G dong. Pindah ruas, pindah ruas. Ingat loh, ini masih delta Y loh. Yaitu Y puncak dikurangin Y mula-mula. Bener nggak? Kayak hati-hati. Karena orang suka bilang ini udah Y. Belum, ini masih delta Y. Maka, kalau kalian mintanya tinggi itu kan Y ya. Kalau jarak baru delta kan ya. Paham? Jadi yang minta tuh Y puncak, bukan delta Y puncak loh. Berarti adalah Y mula-mula ditambah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2. Oke. Gak perlu dihafal kan? Gak perlu ya? Oke. Sekarang, saya mau cari jangkauan maksimum. Oke. Sini itu ya. Fenomena apa yang terjadi saat bola mencapai jangkauan maksimumnya? Tingginya nol. Apa? Oke. Ini tadi bilang apa? Berarti apa? Apa yang nol? Apa yang nol? V. Oke, ini siapa namanya? Kayla. Kayla, pernah nggak Kayla kepalanya kena bola? Sakit? Nah, kenapa bisa sakit? Karena bolanya itu mentransfer impuls ke kepala Kayla. Jadi bayangin deh, si lantai ini kepalanya Kayla, bayang? Oke, sakit kan ketika kena bola kan? Artinya bola itu mentransfer impuls ke kepala Kayla. Berarti bolanya itu punya impuls sebenarnya, punya impuls kan, punya itu. Impuls tuh pasti punya kecepatan. Karena kalau bolanya dia berhenti, kata kayak gini, pasti dia gini. Gak akan itu, kayak gini, gak akan. Itu beda lagi, itu nabrak namanya. Jadi ini tuh berhenti karena dia tuh udah mentransfer impulsnya ke tanah. Paham? Jadi bukan V, tapi benar adalah
tingginya. Boleh nggak saya bilang ini tingginya 0? Boleh kan? Boleh saya bilang ini tinggi mula 0? Boleh ya? Berarti boleh nggak saya bilang? Pada kasus ini sifatnya tapi kondisional ya. Kenapa saya bilang ini kondisional? Tidak selamanya delta Y-nya 0. Paham ya? Paham? Delta Y saya 0. Kenapa? Karena bisa saja dia lempar dari ketinggian gedung. Sini kan? Berarti kan di mula-mulanya H. Di akhirnya 0. Delta Y-nya min H loh. Atau dibalik. Dari dasar nabrak gedung. Paham? Itu nambah kedua nggak turun lagi. Udah selesai. Itu namanya udah selesai namanya. Itu udah mekanika namanya. Tuh turun lagi udah. Nabrak turun lagi. Itu udah momentum. Udah. Oke? Paham? Jadi kalau maksimum, jangkauan maksimum belum tentu delta Y-nya 0. Paham ya? Tapi Y-nya yang kita lihat, bukan V-nya ya. Oke. Biasanya yang diminta apa sih kalau jangkauan maksimum? X-nya nggak sih? Oke. Ini kan? Delta X max, betul ya? Kalau kalian mau suruh mencari jangkauan delta X max-nya, berarti lihatlah rumus delta X. Mana yang ada delta X-nya? Rumus kedua kan? Nggak ada pilihan kan ya? Ya udah. Berarti delta X itu rumusnya adalah V0 cos theta delta T. Pada kondisi maksimum terjauh, delta X-nya jadi delta X max yang kita mau cari kan ya? V0 dikali cos theta, delta T-nya juga jadi delta T max, betul? Masalahnya kita nggak tahu delta T max ya kan? Cari. Kita kan punya informasi delta Y. Kita punya delta T. Ada nggak rumus delta Y yang ada delta T-nya? Kedua kan? Yang ini nggak ada delta T-nya kan? Berarti pakai rumus kedua. Oh, tuh nggak ada delta Y. Paham ya? Berarti delta Y rumusnya adalah P0 sin theta delta T min setengah G delta T kuadrat. Pada kondisi maksimum, delta Y-nya 0. Betul? Di soal ini ya. Bukan selalu 0 ya. Berarti ini V0 sin theta delta T-nya delta T max. Betul? Dikurang setengah G delta T max kuadrat. Paham kan? Boleh dong saya coba yang satu ya, delta T max-nya. Pindah ruas, setengah G delta T max sama dengan V0 sin theta. Berarti delta T max-nya adalah 2 kali V0 sin theta per G. Apakah selalu delta T max itu selalu ini? Tidak, karena belum tentu delta Y-nya 0. Paham ya? Jangan dihafal. Udahan nih, bubar. Masukin ke sini. Jadi kita punya apa? Delta X max-nya menjadi V0 cos theta. Delta T max-nya masukin. 2 V0 sin theta dibagi G. Udah. 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Trigonometri sederhana. 2 sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta. Ya, maka jadinya P0 kuadrat sin 2 theta dibagi G. Apakah selalu ini jawabannya? Tidak. Jangan dihafal. Paham? Contoh. Mana? Oh, ada. Beneran ada. Kalian udah mau baca? Kita dulu. Oh, dari mana itu parabola? Oh iya. Ini lempar lagi nih, bukan parabola, lempar lagi nih, beda lagi. Itu mah kayak itu lebih mudah. Ah, seru ini. Kalian udah dikasihkan modul tutorial yang dari itu? Udah dibaca belum? Ah, gimana ini? Aja udah. Salah deh, bukan yang ini. Ya, mana ya? Tadi ada. Siapa? Sajar. Oh iya, yes. Iya. Oke, yang susah aja deh. Gue gak ada fisika nih ya. Gue fisika tidur gitu, tapi lolos. Oke. Nah, nih. Gue gak dapet gitu. Oke, ini soalnya gini ya. Baca dulu.
Ini soalnya bagus. Baca itu sampai C ya, jangan cuma pertanyaan doang. Bisa baca balik. Kita bakal gitu, tunggu. Coba cari di sini. Belum di download gimana ini? Ini apa nih? Dia dosen? SMA? Gila. Kok rapi? Ketik ulang? Lain ulang? Mana data dosennya mana? Beda binder. Oh, ya. Dosen saya nggak nyatet gitu loh. Iya. Pak siapa kalian? Oh, Pak Vulkan emang gitu, emang stylenya. Banyaknya diskusi, ngobrol-ngobrol. Tapi jadinya jadi banyak ketinggalan. Bagi-bagi masker. Kenapa? Bagi-bagi masker. Di WhatsApp. Iya, setuju bang. Masker muka, bukan masker ini. Ini cuma 80. 80 piece. Siapa yang bisa? Oh. Dari baca belum? Ini maksudnya apa sih lintasan? Baca dulu aja. Dulu baca, bukan dulu kerjain, baca dulu. Udah. Ini menggabungkan grafik dan konsep parabola. Biasanya grafik-grafik aja kan, kayak tadi kan. Baca dulu aja, baca aja. Jujur aja, ini pernah keluar, ini selalu tes beberapa tahun lalu ini. Saya ingat banget. Ini gampang kan? Kalau untuk enggak, susah ini. Enggak, soalnya ini soal UTS beberapa tahun lalu. Enggak, kalau UTS nggak mungkin. Mirip tapi beda, nggak mungkin. Nggak beda angka, beda cerita juga kadang. Beda cerita. Ya iyalah. Ngapain? Udah? Dan dibaca? Dan dibaca? Udah? Oke. Jadi dia menggabungkan antara soal cerita dengan soal grafik kan? Betul ya? Oke, biasakan kalau ada kayak gini terus diketahui ya. Diketahui, biar kalian tahu kan punya informasi apa aja. Lihat, awalnya di 0,0 kan? Berarti X0-nya 0, betul? Y0-nya juga 0. Oke, laju awal V0-nya nggak tahu ya. V0-nya nggak tahu. Tetanya juga nggak tahu kan? Tetanya juga nggak tahu. Terus dia memberi informasi grafik. VY terhadap X, betul? Ya. Oke. Nah, bisa nggak kalian mengambil semua informasi dari grafik? Coba, dari grafik ini, apa yang bisa kalian ambil? Informasi apa? Pas X-nya 0. Lah ini soalnya. Oh iya. Ayo, coba kalian ambil informasi sebanyak mungkin dari grafik yang di sebelah kanan. Apa aja yang bisa kalian ambil? X-nya 0, V-nya 5. Apa X-nya 0? V-nya 5. Berarti itu V. V-nya siapa? V0 siapa? V0. Berarti ini sumbu Y. Berarti V0 Y. V0 Y kan? V0. Kan dia bilang ketika X-nya 0, 5 kan? Berarti V0 Y-nya 5. Apalagi yang bisa kalian dapat? V-nya salah. V0 X 10, V0-nya X-nya 0. Apa? X 10, V-nya 0. X-nya 10, V0 Y-nya? Kok V0 Y? Lihat ini sumbu apa? V? V-Y atau V0 Y? Sumbu apa ini? Berarti ketika X-nya 10, V-nya? 0. Oke, ingat nggak kalian? Ini kan parabola ya dibilang kan? Kapan V itu 0? Lah udah tahu, berarti itu X puncak namanya. Ya nggak sih? X puncaknya adalah 10 meter. Ya kan? Betul? Ya. Berarti yang 20 itu kan dia udah mentok kan? Itu X max kan ya? Betul nggak sih? X max atau X akhirnya adalah 20. Paham? Jangkauan terjauhnya. Gitu ya? Udah ya? Kita mau pakai G-nya berapa? 10 aja deh ya, biar gampang. Oke, udah ya, semuanya udah itu semua. Sekarang ditanyakan. Yang A dulu, yang A. A minta apa? V 0Y dan V 0X. Lah udah ada V 0Y. Ya udah nggak perlu dihitung.
Berarti final Y-nya adalah 5 meter per second. Kalau dihitung boleh nggak? Boleh. Final sin theta. Betul? Dia minta final X. Final X belum ada ya? Rumusnya apa final X? Final cos theta. Emang tahu finalnya? Nggak tahu. Emang tahu tetanya? Nggak tahu. Mentok dong. Mentok. Terus gimana kalau mentok? Kalau mentok, berarti kalian mulai cari dari informasi yang kalian punya. Kalian punya informasi apa? Kalian punya X max. Nah, gitu Pak ya. Delta X max. Betul? Delta X max. Ini kan kasusnya kan dia dari 0 ke 0 kan? Berarti delta X max itu terjadi saat delta Y-nya 0. Ya nggak sih? Betul? Kayak tadi kan gambarnya kan ya? Oke, ya udah. Delta X max itu rumusnya apa sih tadi? Oke, kita nggak usah hafal. Kan sama aja V0 cos theta kali delta T max-nya nggak sih? Betul? Betul ya? V0-nya nggak tahu. Kan delta X max-nya tahu nih, 20 ya, betul ya? V0-nya nggak tahu. Cos theta-nya nggak tahu. Nah, delta T max-nya kita cari pakai informasi delta Y. Delta Y rumusnya apa? Final. V0 Sin. sin theta delta T min setengah G delta T kuadrat. Delta Y-nya berapa? 0. Berapa V0 sin theta? Loh, V0 sin theta tahu 5, ya kan? Delta T-nya kita nggak tahu, betul? G-nya kita pakai 10 aja ya. Betul? 5 delta T max kuadrat. Catat ya? Betul? Berarti 5 delta T max-nya adalah 5. Berarti delta T max-nya adalah 1 sekon. Masukin ke sini. Paham? Dapat dong. Final cos theta. Tidak lain adalah final X. Paham? Ini namanya kita mencari informasi dari apa yang soal kasih tahu. Kenapa? Karena final X udah kita tulis rumusnya mentok. Ini nggak sih? Paham? Oke. Dapat ya yang A ya? Yang B. B minta apa? Theta, betul ya? Gimana caranya nih theta, ayo? Emang ada rumus ya theta? Agak ada. Yang ada itu rumus apa? Vx, Vy, delta X, delta Y kan? Theta kan nggak ada ya? Artinya, theta kalian cari sendiri rumusnya. Pakai ya matematik, kira-kira aja dari informasi yang kalian punya. Karena kalian mencari theta nih, kita kan udah punya banyak nih ya datanya kan ya? Betul? Mana yang informasi apa yang kita punya di mana itu ada tetanya? Kita punya V0 sin theta. Betul nggak? V0 sin theta berapa? Sin theta 5. Paham? Ada nggak? Kita punya lagi V0 cos theta. V0 cos theta berapa? 20. Terus diapain? Wah, bagi. Betul? Dibagi. Sin per cos. Habis dong V0-nya dibagi kan? Sin bagi tau, kas? Tan tetanya berarti 1/4 ya. Pakai kalkulator. Ini bisa apa ini kalkulatornya? Cari. Contohnya berapa? Bisa kan? Kita enak aja. Si info apa sih tan Iya, tan inverse. berapa? 1/4. 1 bagi 4. Berapa? 14,036. Satuannya? Satuannya? Apa? Apa? Apa satuannya? Anggarannya Ya aku dong kalau nggak jadi degree satu dong. Apa? D derajat. D derajat. Jadi kalian harus perhatikan ya kalau kalian tuh juga bisa ngitung radian loh. Kalau dia modenya R radian berarti. Gimana cara mau bakar dia? Nah itu cari. Ada itu soalnya yang ini saya belum ngerti yang ini. Kalau yang sebelumnya saya ngerti caranya. Kalau yang ini terlalu canggih. Oke? C. C minta apa? Jadi kenapa dibagi sih?
Biar hilang finalnya. C minta apa? Koordinat titik tertinggi. Jadi puncak dong. Koordinat puncak. Koordinat puncak. Yang namanya koordinat pasti dia ada X sama Y nggak sih? X puncak sama Y puncak. Lo X puncak udah tahu. 10 ya nggak sih? Betul? 10. Tinggal nyari Y puncaknya aja, betul nggak? Oke. Puncak. Anggaplah kita nggak usah hafalin ya. Fenomena apa yang jadi di puncak? V-nya yang mana? Nah, kita coba belajar tidak menghafal rumus ya. Fenomenanya, oke? Kita mau nyari Y. Berarti lihat di rumus Y ya. Mana yang ada delta Y-nya? Rumus kedua sama rumus ketiga. Tapi rumus kedua butuh delta T. Baik ke rumus ketiga. PY kuadrat sama dengan P0 sin theta kuadrat min 2G delta Y. Pak, di puncak PY-nya 0. Jadi ini V0 kuadrat sin kuadrat theta. Aku salah ya. Gini aja deh. V0 sin theta kuadrat min 2G delta Y-nya, delta Y puncak. Ada nggak V0-nya? Adanya V0 sin theta kan? Berapa? 5. Berarti 5 kuadrat 25 kan ya? Betul, dikurangi G-nya 10 ya. 20 delta Y puncak. Maka dapatlah delta Y puncak, yaitu 25 per 20. Berapa itu? 1,25 ya? Ingat, ini masih delta Y loh. Kita maunya Y kan? Delta Y dipecah lagi. Y puncak dikurangin Y mula-mula. Kebetulan Y mula-mulanya 0. Ya nggak sih? Kebetulan lah ya. Artinya jangan dihafal. Ini tuh udah Y puncak. Ini bukannya si delta Y. Berarti Y puncaknya 1,25 meter. Udah. Gampang kan? Nah, kalau kalian masih menggunakan hafalan rumus, mati, susah. Kan nggak bisa otak-atiknya. Pokoknya saya bilang apa? Karena itu udah kita olah kan ya. Sumbu X, GLB, sumbu Y, GLBB. Saya udah bilang, sesusah apapun soal GLB, GLB, cuma 3 rumusnya. Udah beneran. Otak-atik aja situ, udah ketemu semua. Gak perlu kan ngapain puncak, maksimum. Setengah puncak juga bisa itu, pakai itu. Paham ya? Ngerti ya? Nah, ini contoh ujian. Beneran, ini saya pernah kejadian soal kayak gini. Tapi di PWK zaman dulu kan itu ujian kan ya. Ujian kayak gitu. Nah, kalau kalian cuma mengandalkan hafalan jadi yang di SMA, rumus puncak, rumus maksimum dihafal bener-bener, tahan, bubar ini. Nggak akan bisa dikerjain. Kenapa? Kalau di SMA kan rumusnya final sintetas kan ya. Final dikasih tahu. Kita dikasih tahu kan. Tinggal hitung aja kan. Lah ini finalnya nggak ada. Tetenya nggak ada. Kalau kalian gitu, kalian masih akan bilang, ini nggak bisa dikerjain nih. Banyak yang nggak ada. Tapi kalau diolah-olah, ya bisa kok. Dapat aja. Pokoknya mulai dari rumus dasar. Kalau masih mentok, berarti coba ada informasi apa sih di soal? Ada nggak rumusnya? Otak-atik terus sampai nggak bisa lagi kita otak-atik. Nah, banyak ya. Jadi soal tadi yang tadi grafik dan soal yang tadi parabolik ini tipikal ujian. Tipikal di mana kalian tuh harus nggak cuman ngafalin tapi paham gitu. Cuman konsepnya. Dengan jadinya mudah kalau paham. Mau kayak gimana pun. Artinya kalau ini udah ngerti, kalian bisa ngerjain soal-soalnya sampai nomor 10. Karena nomor 8, 9, 10 itu adalah parabolik. Simple. 1 vektor A, vektor A, cek lah ya, bisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kinematika biasa. Nah, mungkin ada ribet adalah 11. 11 itu gerak meningkat, kita belum belajar. Mungkin, kan saya juga lupa, itu udah lama buatnya. 12 juga gerak melingkar. 13 gerak melingkar. Enggak, yang ini saya pernah ketemu itu UTS. Ini 13 ada putaran kan melingkar ya. 14 ada relatif, gerak relatif. Ini kita belum. Ini gerak melingkar, 3 ini gerak relatif. Nanti kita akan belajar di nextnya. Jadi yang belum adalah gerak relatif, gerak melingkar. Ini bentar doang. Jadi kita akan langsung nyambung sama bab kedua ya, dinamika yang gaya-gayaan. Gitu. Paham kan? Itu bakal dibahas ya.
Enak aja nggak mau, ini kan PR kalian. Nah, Iya kan, ada beberapa soal yang jadi PR kan? iya. Ya, beberapa soal jadi PR. Yang di tim. Kalian. Oh itu soal yang di tim tadi. Iya, Gue nggak ada beberapa kok. soal, beberapa soal jadi Berarti PR. nggak ada. Berarti software tuh buat yang Biasanya, tutorial itu ya. mungkin. Ya. Mungkin. Kan CL. Tapi kalau tutorial itu Kalau SL sebenarnya fokusnya adalah ujian. Jadi bagaimana cara kalian mengerjakan soal ujian. Jadi sebenarnya prepare buat ujian. Jadi sebenarnya akan lebih banyak soal-soal ujian. Oke, paham kan begini ya? Paham. Oke, kalau sudah ada yang bingung nggak? Gampang? Nggak ada yang bingung kan? Oke, kalau tidak ada yang bingung, berarti segini dulu aja ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke selanjutnya.